Perkenalkan, nama lengkap saya Theophilus Anusiani, NIM 20030400062, Prodi Ilmu Politik, mata kuliah pengantar sosiologi. Baik, saya akan menjelaskan apa itu stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi sosial? Istilah stratifikasi berasal dari bahasa Latin yang tersusun dari kata stratum yang berarti tingkatan. Maka secara harafiah yaitu tingkatan masyarakat dalam sebuah kehidupan sosial. Istilah umum dari stratifikasi sosial adalah pelapisan sosial. Pengertian stratifikasi sosial adalah pemisahan masyarakat ke dalam kelompok tertentu berdasarkan kriteria atau sifat yang dibutuhkan. Stratifikasi sosial menempatkan kelompok atau individu dalam tingkatan yang berbentuk hierarki. Jenis-jenis stratifikasi sosial memiliki beberapa jenis. Di antaranya adalah stratifikasi tertutup, terbuka, dan campuran. Stratifikasi tertutup adalah jenis stratifikasi sosial yang tidak memungkinkan adanya perpindahan. Contohnya adalah sistem kasta di Bali. Selanjutnya, stratifikasi terbuka adalah jenis stratifikasi yang memungkinkan terjadinya perpindahan baik penurunan maupun kenaikan kelas. Contohnya adalah perubahan status karena kekayaan. Jenis yang terakhir adalah stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi jenis ini terjadi dalam masyarakat heterogen yang memungkinkan adanya perpindahan dengan syarat. Contohnya saja pedagang Bali dari kasta Waisya yang menjadi pengusaha sukses di Jakarta. Begitu ia kembali ia akan menempati kasta yang lebih tinggi. Unsur-unsur. Terdapat dua unsur dalam stratifikasi sosial, yaitu status dan peran. Status dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu ascript status, active status, dan assigned status. Ascript status adalah status yang melekat karena kelahiran. Contohnya adalah jenis kelamin, ras, maupun kasta. Seseorang yang lahir di keluarga kerajaan akan berstatus sebagai anggota kerajaan. Sementara itu, archived status adalah status sosial yang diperoleh karena kerja keras atau usaha sendiri. Contohnya adalah anak petani yang berasal dari keluarga miskin tapi menjadi pengusaha sukses. Assigned status adalah status yang dimiliki seorang karena pemberian dari masyarakat. Contohnya adalah status tuan guru diberikan pada orang yang berjasa atau dianggap mulia di lingkungannya. Baik, saya akan menjelaskan contoh stratifikasi sosial di daerah saya dan dampak atau pengaruh stratifikasi tersebut. Contohnya pendidikan. Yang tamat pendidikan menengah atau SMP dan SMA maupun yang tamat SD dan bahkan tidak tamat SD dan tidak sekolah. Di daerah saya ukuran ilmu pengetahuan ijazah sebagai ukurannya. Semakin tinggi gelar atau ijazah yang dimiliki, semakin tinggi strata sosialnya. Dan semakin rendah ijazah yang dimiliki, semakin rendah strata sosialnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajar agar peserta didik secara aktif untuk mengembangkan potensi diri secara aktif, untuk mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan dipandang sebagai sebuah kesempatan untuk beralih dari suatu golongan yang lebih tinggi. Pendidikan secara merata memberi kesamaan dasar pendidikan dan mengurangi perbedaan antara golongan tinggi dan rendah. Dampak atau pengaruh dari stratifikasi sosial tersebut. Hal ini tentu memiliki dampak sosialnya, terutama dalam bidang pendidikan, khususnya seperti orang yang memiliki peringkat sosial yang lebih tinggi akan lebih dipandang oleh masyarakat daripada orang yang berada di lingkungan sosialnya yang lebih rendah. Tentu akan menimbulkan konflik sosial karena terdapat perbedaan secara vertikal.